Ku ingin satu cerita pengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan yang indah. Di suatu hari yang cerah, Kancil sedang bermain di sekitar hutan bambu. Saking asiknya bermain, tanpa disadari Kancil malah terjepit di antara batang-batang bambu. Dengan sekuat tenaga, Kancil berusaha melepaskan diri. Namun sayang, ia tidak mampu melepaskan diri dari jeratan batang-batang bambu yang kini menjepitnya. Kancil hanya bisa meminta pertolongan, berharap ada hewan lain yang mungkin mendengar dan bisa menolongnya. Tolong, tolong, siapapun tolong aku. Di sisi lain, ada seekor harimau yang tengah mencari makan. Ia mendengar suara Kancil yang tengah meminta pertolongan. Suara apa itu? Seperti ada yang meminta tolong, tapi siapa ya? Setelah beberapa saat mencari, harimau berhasil menemukan si Kancil yang tengah terjepit di antara batang-batang bambu. Keadaan yang sangat buruk untuk si Kancil, tapi tidak dengan sang harimau. Kondisi ini membuat harimau berencana untuk menjadikan Kancil sebagai mangsanya. Kebetulan sekali aku sedang lapar. Sepertinya makan daging Kancil goreng enak juga nih. Wah, tak kusangka hari ini aku sangat beruntung. Kancil yang mendengarnya pun menjadi panik dan mencoba untuk merayu harimau agar tidak memangsanya. Harimau yang baik, janganlah kamu menjadikan aku makananmu, karena dagingku ini sedikit, dan itu tidak akan bisa membuatmu kenyang. Lebih baik kamu membantuku, agar aku bisa keluar dari jepitan batang-batang bambu ini, ujar Kancil memohon. Bisa saja kamu Kancil. Sudahlah, kau cukup diam, karena aku akan tetap menjadikanmu makan siangku. Sesaat setelah itu, angin berhembus kencang dan membuat suara-suara yang indah layaknya kicauan burung. Suara apa itu? Indah sekali ku dengar. Dengan cepat, Kancil menjawab. Itu suara seruling ajaibku. Serulingku ini tidak terlihat. Aku bersedia mengajarimu, asalkan kamu mau membantuku keluar dari batang-batang bambu ini. Harimau yang memang tertarik dengan suara indah itu pun mulai tergoda dengan tawaran si Kancil. Ia berpikir, jika seekor harimau yang gagah sepertinya bisa mengeluarkan suara yang begitu indah, maka hewan-hewan di hutan ini pasti akan tambah mengaguminya. Baiklah Kancil, aku akan mengeluarkanmu dari batang-batang bambu itu. Tapi kamu harus berjanji untuk mengajariku menggunakan seruling ajaib itu. Kancil pun tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Setelah beberapa saat, akhirnya Kancil bisa terbebas berkat bantuan sang harimau. Aku sudah melepaskanmu. Sekarang giliranmu mengajariku cara menggunakan seruling ajaib itu. Baiklah harimau, sekarang renggangkan batang-batang bambu ini terlebih dahulu, lalu masuklah ke dalamnya. Setelah itu, lepaskan kedua bambu itu dari genggamanmu. Dengan polosnya, harimau mengikuti apa yang Kancil perintahkan. Ia tidak menyadari jika itu semua hanya tipu daya si Kancil agar bisa lepas dari cengkeraman harimau yang ingin memangsanya. Hei Kancil, kenapa sekarang aku yang terjepit? Kalau seperti ini, bagaimana caranya aku meniup seruling jika badanku saja tidak bisa digerakkan? Maafkan aku harimau, sebenarnya aku tidak punya seruling ajaib. Suara indah yang kau dengar itu hanya suara yang berasal dari hembusan angin di antara batang-batang bambu. Mendengar ucapan Kancil, harimau pun menjadi sangat marah. Ia tidak menyangka Kancil telah berhasil menipunya. Kurang ajar kamu Kancil, kamu sudah menipuku. Lihat saja nanti, jika aku sudah bisa keluar dari sini, aku akan segera mencarimu dan aku akan membuat perhitungan denganmu. Kancil pun tersenyum kecil, lalu pergi menjauh, meninggalkan harimau yang masih berusaha keluar dari jepitan batang-batang bambu tersebut. Dari cerita ini, kita belajar untuk tidak memanfaatkan keadaan sulit yang sedang menimpa orang lain, hanya demi keuntungan diri kita sendiri.